Привет, дорогие друзья. Как дела? Melanjutkan pertemuan yang kemarin, hari ini kita akan membahas kembali tentang kasus genetif. Hari ini kita akan membahas tentang kasus genetif dengan preposisi atau dengan kata depan. Jadi di sini bisa saya jelaskan ada beberapa preposisi atau kata depan yang pasti akan diikuti oleh kasus genetif. Yang pertama ada preposisi atau kata depan u, yang dalam bahasa Indonesia bisa saya terjemahkan di dekat. Di sini saya akan langsung berikan satu contoh. U окна стоит стол. Jadi di dekat jendela ada meja. Di slides juga sudah saya tampilkan. Jadi ada note di sana. Окна berasal dari kata окно. Jadi teman-teman harus mengingat ya. Jadi perubahan окно menjadi окна karena окно bergender netral dan kemudian berubah ke dalam kasus genetif jadilah окна. Jadi O berubah menjadi A. Selanjutnya kata depan atau preposisi возле. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi di dekat atau di sekitar. Langsung saja ke contoh kalimat. Restoran возле бассейна. Jadi di sana kata бассейна berasal dari kata basin. Kata depan atau preposisi без dalam bahasa Indonesia berarti tanpa. Di sini saya akan berikan satu contoh kalimat. Чай без сахара. Jadi di sini kata сахара berasal dari kata сахар. Lanjut ke preposisi atau kata depan внутри yang berarti di dalam. Jadi teman-teman juga bisa lihat dalam contoh kalimat bagaimana penggunaan dari kata depan внутри. Что внутри коробки. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya di bawah saya memberikan satu note. Коробки berasal dari kata коробка. Preposisi atau kata depan после. Atau jika saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sesudah. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya di contoh. Что ты делаешь после работы. Jadi apa yang kamu lakukan sesudah bekerja. Di sana kata работы mengalami perubahan ke kasus genetif berasal dari kata работа. Kata depan atau preposisi вокруг yang berarti di sekitar. Contoh kalimat di sini, что ты видишь вокруг сада. Jadi apa yang kamu lihat di sekitar taman. Kata sada berasal dari kata sad dan jika teman-teman melihat di sana ada penambahan huruf A. Jadi kalau teman-teman masih mengingat, sad bergender maskulin dan jika kata benda bergender maskulin berubah atau mengalami perubahan ke kasus genetif, maka akan ada penambahan huruf A. Lanjut ke preposisi atau kata depan кроме yang berarti selain. Di sini saya bisa memberikan satu contoh. Пришли все, кроме Миши. Jadi semua datang selain Misha. Jadi kata Миши di sini berasal dari kata Misha. Next, preposisi atau kata depan для yang berarti untuk. Jadi teman-teman juga bisa lihat di slide contoh kalimat товары для кухни. Jadi di sini kata кухни mengalami perubahan ke kasus genetif berasal dari kata kuhnya. Lanjut ke preposisi atau kata depan da yang berarti sampai. Jadi contoh kalimat bisa dilihat di slide. Как доехать до аэропорта. Jadi bagaimana bisa sampai ke airport. Di sini kata aeroporta berasal dari kata aeroport.
preposisi atau kata depan is berarti dari. Di sini contoh kalimat yang bisa saya tampilkan. On is другого города. Jadi dia berasal dari kota lain. Kata другого города mengalami perubahan ke dalam kasus genetif berasal dari kata другой город. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini dan semoga saja teman-teman sudah sedikit familiar tentang kasus genetif dalam bahasa Rusia. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan atau request, silakan tulis di kolom komen. До новых встреч. Пока-пока.